Sudah bergabung semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, Ibu mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika semua dalam keadaan baik. Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap, Ibu. Siap, Bu. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Apakah ada yang tahu negara-negara anggota ASEAN? Saya, Bu, tapi hanya tahu beberapa negara saja. Ya, tidak apa-apa. Boleh, Agita, silahkan. Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Bu. Ya, benar. Coba, ada yang ingin melengkapi jawaban dari Agita? Saya, Ibu, saya mau jawab. Ya, boleh Yuni, silahkan. Ada negara Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, sama Myanmar, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi, terdapat 10 negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. 5 negara dari 10 anggota ini merupakan pendiri atas terbentuknya organisasi pada tahun 1967. Antara lain, negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ya anak-anak, tujuan dilaksanakannya pembelajaran ini agar kalian mengetahui tentang kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dan dapat mengidentifikasi perbedaan sosial budaya dari 2 negara tersebut. Baik, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar bersama Ibu Fuji. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, untuk pembelajaran yang selanjutnya, dilanjutkan dengan Ibu ya. Baik, Bu. Ibu akan menampilkan satu video mengenai kondisi sosial dan budaya 10 negara anggota ASEAN. Ibu akan menampilkan videonya melalui share screen di Google Meet ini, dan Ibu juga akan mengirimkannya melalui grup WhatsApp kita. Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Fuji. Dalam video ini, yuk kita belajar sama-sama sambil berjalan-jalan ke 10 negara ASEAN. Yuk kita langsung aja ke negara yang pertama, Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam menggunakan bahasa Melayu. Untuk tarian tradisional yang ada di Brunei Darussalam yaitu tari adai-adai. Tarian ini menceritakan para nelayan di Brunei Darussalam yang pulang dari laut dan disambut oleh para wanita atau para istri mereka di pinggir pantai. Mata uang negara Brunei Darussalam adalah dolar Brunei atau ringgit Brunei. Bagi orang Brunei, ketika mereka sedang mengobrol atau dalam percakapan, mereka tidak biasa untuk menggunakan jari telunjuk karena hal tersebut dianggap tidak sopan. Di negara Filipina, kebudayaannya itu merupakan percampuran dari Cina, Spanyol, dan juga Melayu. Bahasa yang digunakan di Filipina yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Tarian tradisional yang ada di Filipina
Filipina, yaitu tarian tinikling. Tarian tinikling menceritakan tentang seekor burung yang melompat-lompat menghindari perangkap bambu yang disiapkan oleh petani. Mata uang Filipina adalah peso Filipina. Adakah yang bisa menebak negara apakah yang memiliki lambang seperti ini? Ya, betul, negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara Merlion, yaitu sebuah patung yang memiliki badan ikan, namun kepalanya adalah kepala singa. Menurut mitos, dahulunya Singapura adalah sebuah kampung ikan yang bernama Tamasek. Penduduk Singapura ada yang berasal dari India, Eropa, Cina, Melayu, dan masih banyak lagi. Mayoritas penduduk di Singapura memilih untuk berjalan kaki ketika hendak bepergian. Hal ini disebabkan karena mahalnya harga mobil atau harga kendaraan dan juga bahan bakar di Singapura. Mata uang Singapura yaitu dolar Singapura. Tahukah kalian di negara Singapura ini ada bermacam-macam bahasa? 3 di antaranya yaitu bahasa Tamil, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris. Ada 2 tarian yang paling terkenal di negara Singapura. Yang pertama yaitu tari Bharatanatyam. Tarian yang kedua yaitu tarian kontemporer. Sebenarnya tarian ini bukanlah tarian tradisional, tetapi tarian yang sudah diperbarui. Kepiting cabai merupakan suatu makanan yang sangat terkenal di Singapura. Kira-kira seperti apa ya rasanya? 2-3 makan bakpia. Ini dia negara Malaysia. Nah, negara keempat yaitu negara Malaysia. Di Malaysia terdapat sebuah patung bernama patung Dewa Maruku yang letaknya itu adalah di Batu Caves, di sebuah gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang sangat populer. Patung tersebut didedikasikan untuk Dewa Maruku. Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar di dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Di kota Georgetown terdapat beragam budaya. Banyak pula bangunan atau gedung yang bernuansa Eropa dan juga bangunan-bangunan peninggalan Melayu. Di Malaysia terdapat 3 kaum utama yaitu kaum India, Cina, dan juga Melayu. Negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan nama penemu negara ini yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah olahraga kantau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan juga mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos yaitu nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Tukao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Mata uang negara Laos yaitu New Kip. Selamat datang di negara selanjutnya. Banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Mata uang Kamboja yaitu riel Kamboja. Yuk kita ke negara selanjutnya, yaitu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Coba tebak, negara apakah itu? Thailand. Thailand dalam bahasa Thai adalah
Phra Phet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain menjadi Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Yuk kita lanjut ke negara selanjutnya, yaitu negara yang terkenal dengan sebutan Negara Seribu Pagoda. Negara Myanmar dikenal dengan sebutan Negara Seribu Pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yaitu disebut longyi yang mirip dengan sarung di Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan oleh pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Negara selanjutnya yaitu negara Vietnam. Di negara Vietnam terdapat sebuah permainan tradisional yang cukup terkenal yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Matanya ditutup dengan kain. Biasanya salah satu teman menangkap temannya yang lainnya dan lalu menebak nama teman itu. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan baju apa yo? Topi caping pun banyak ditemukan di Vietnam. Orang Vietnam gemar sekali duduk di dengklik. Dengklik adalah kursi kecil yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan digunakan juga untuk mengobrol, dan mereka sangat senang duduk di atas dengklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai dari tahun 1803 sampai 1940-an. Negara yang terakhir yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satu di antaranya yaitu batik. Lalu tarian-tarian yang terkenal di Indonesia di antaranya ada tari kecak, tari piring, tari pendet, tari jaipong, dan masih banyak lagi. Masyarakat Indonesia terkenal akan budaya gotong royong dan juga keramah tamahannya. Mata uang di negara Indonesia yaitu rupiah. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Keragaman suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke menyebabkan Indonesia menjadi negara yang multikultur dan juga sangat beragam perbedaannya. Namun Indonesia tetap menganut satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai 10 negara anggota ASEAN beserta keadaan sosial budayanya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video-video belajar lainnya. Assalamualaikum. Sekarang semuanya sudah menonton videonya? Sudah, Bu. Sekarang siapa yang mau menyebutkan satu kondisi sosial budaya yang ada di negara anggota ASEAN? Saya, Bu. Mangga, Gita. Di negara Malaysia ada kota Georgetown dan mata uang Malaysia yaitu ringgit. Betul sekali, Agita. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin memaparkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Tari Katau berasal dari negara Laos. Yap, betul sekali. Terima kasih. Coba sebutkan kebudayaan apa saja atau ciri khas apa sih yang paling unik di negara Singapura? Saya, Bu. Ya, silakan. Negara Singapura itu negara ASEAN yang satu-satunya tidak pernah dijajah, Bu. Negara Singapura juga punya lambang negara singa berbadan ikan. Oke, betul ya. Baik, kalau begitu semuanya sudah memahami ya sama materi yang Ibu berikan? Paham,
Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Bu, saya pernah mendengar bahasa Tagalog. Apakah benar ada di Filipina? Ya, betul sekali. Jadi, di negara Filipina itu ada 9 dialek bahasa, dan salah satunya adalah bahasa Tagalog. Sedangkan ke-8 lainnya yaitu dialek Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangarinense. Kurang lebih seperti itu. Jadi betul ya, bahasa Tagalog itu merupakan salah satu dialek atau bahasa yang ada di Filipina. Terima kasih Mega sudah bertanya ya. Selanjutnya, belajar akan dilanjutkan oleh Ibu Hani. Silakan Ibu Hani. Baik anak-anak, sekarang dilanjutkan oleh Ibu ya. Ibu punya sesuatu untuk kalian kerjakan. Ibu akan mengirimkan di grup WhatsApp dan kalian kerjakan secara individu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah dikumpulkan kemana, Bu? Untuk pengumpulannya langsung dikirimkan ke Ibu nanti, lalu kita bahas bersama-sama ya. Oke, waktunya sudah 10 menit ya, sudah habis. Bagi yang belum mengirimkan, boleh mengirimkan ke Ibu secepatnya. Nah, untuk sekarang kita mulai bahas bersama-sama. Ibu beri kesempatan kepada yang ingin memaparkan hasil kerjanya. Coba siapa? Saya, Bu. Boleh, silakan Mega. Saya memilih negara Indonesia dan negara Filipina, Bu. Persamaan dari kedua negara tersebut yaitu sama-sama negara kepulauan dan banyak gunung berapi di wilayahnya. Lalu, bunga nasionalnya itu adalah bunga melati. Kemudian, perbedaan negara Indonesia dan negara Filipina yaitu mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sedangkan negara Filipina penduduknya itu mayoritas beragama Katolik. Lalu untuk bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia dan bahasa resmi Filipina adalah Tagalog. Oke, terima kasih Mega. Jawabannya sudah benar ya. Barangkali ada yang jawabannya berbeda dari Mega. Siapa? Saya, Bu, tapi cuma salah satu negara. Boleh, tidak apa-apa. Silakan Sophie. Saya memilih negara Indonesia dan Malaysia, Bu. Persamaan dari kedua negara tersebut yaitu letaknya berada di Asia Tenggara. Kebanyakan atau mayoritas dari penduduk tersebut beragama Islam. Lalu persamaannya memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Sedangkan perbedaannya yaitu negara Malaysia menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris, sedangkan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bunga nasional negara Malaysia yaitu bunga raya atau bunga sepatu, sedangkan bunga nasional Indonesia yaitu bunga melati dan Rafflesia arnoldi, Bu. Iya, terima kasih Sophie. Jawabannya juga sudah benar ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nia ya. Nah, oke. Sekarang Ibu mau nanya nih, kalian hari ini sudah belajar tentang apa aja sih? Ada yang mau jawab? Tentang kehidupan sosial budaya masyarakat di negara ASEAN. Iya, betul ya jawabannya. Nah, jadi setiap negara itu pasti memiliki kehidupan sosial budaya dan juga letak geografis yang berbeda-beda. Baik anak-anak, sekarang Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi di grup WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan secara individu ya. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk pengerjaannya.
Jika sudah, bisa langsung dikirimkan ke WhatsApp Ibu berbentuk foto. Baik, Bu. Waktu pengerjaannya sudah selesai ya anak-anak. Silahkan yang belum mengumpulkan bisa langsung dikumpulkan ke Ibu ya. Siap, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita coba untuk periksa bersama-sama ya. Kali ini akan dibimbing oleh Ibu Nia dan juga Ibu Tiara. Sementara untuk bagian A akan dibimbing oleh Ibu terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Nah, sekarang kita coba untuk membahasnya bersama-sama ya. Nah, dimulai dari nomor 1. Adakah yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan Rika, boleh untuk menjawab sekarang. ASEAN merupakan organisasi dari negara di kawasan, jawabannya D, Asia Tenggara. Iya, betul ya jawaban Rika, yaitu D, Asia Tenggara. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Agita, boleh untuk menjawab. Salah satu landasan berdirinya ASEAN adalah D. Kesamaan letak geografis. Iya, betul ya jawabannya Agita, yaitu D, kesamaan letak geografis. Selanjutnya nomor 3, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Ella, boleh untuk menjawab. ASEAN berdiri atas dasar dari deklarasi C. Bangkok. Iya, betul ya jawaban Ella, yaitu C, Bangkok. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ada yang ingin menjawab? Saya, Ibu, mau jawab. Iya, silakan Yuni, boleh untuk menjawab. Singapura mempunyai lambang negara yaitu merlion yang berbentuk, jawabannya C, ikan berkepala singa. Benar sekali ya jawaban Yuni, yaitu C, ikan berkepala singa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silahkan Florina bisa menjawabnya. Asia Tenggara merupakan kawasan beriklim tropis, maka sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai Bu, petani. Iya, betul sekali ya jawabannya Florina, yaitu B, petani. Wah, anak-anak semuanya hebat dan juga pintar ya. Untuk selanjutnya kita akan mulai membahas bagian B yang akan didampingi oleh Ibu Tiara. Silakan Ibu Tiara boleh bergabung. Ya, terima kasih kepada Ibu Nia. Oke anak-anak, sekarang dilanjutkan oleh Ibu ya. Kita bahas bersama bagian B-nya. Baik, Ibu. Kita mulai dari nomor 1. Boleh silahkan siapa yang mau menjawab nomor 1? Sebelum menjawab, bacakan terlebih dahulu soalnya ya. Saya, Bu. Ya, Ella, sangat diperbolehkan. Silahkan jawabannya apa? Organisasi Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara dinamakan ASEAN, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, organisasi Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara ini dinamakan ASEAN. Kita lanjut nomor 2. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Rika, jawabannya apa? ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, benar sekali ya. Jadi, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Coba Ibu ingin bertanya siapa? Ada yang salah? Tidak, Bu. Hebat sekali. Selanjutnya, nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Florina, jawabannya apa? Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah Thailand, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, negara atau satu-satunya negara yang di Asia Tenggara yang nggak pernah atau yang tidak pernah dijajah adalah negara Thailand. Betul sekali. Selanjutnya, kita menuju nomor 4. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Agita, jawabannya apa? Sebutkan 5 negara pemalakarsa berdirinya ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
Ya, benar ya. Jadi, 5 negara pemerkasa berdirinya ASEAN itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Betul sekali ya. Terakhir nomor 5. Siapa nih yang belum menjawab? Coba. Saya Ibu mau jawab. Ya. Silakan Yuni, jawabannya apa? Sebutkan letak geografis Asia Tenggara berdasarkan 3 perairan, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Ya, betul sekali ya. Coba Ibu mau tanya, siapa yang betul semua? Saya Bu. Wah, hampir semua ya yang benar, bagus sekali. Tetap pertahankan ya. Yang masih ada yang salah, tidak apa-apa, tetap belajar, oke? Nah, sekarang pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Tetapi sebelumnya, Ibu punya sesuatu nih buat kalian yang harus dikerjakan di rumah. Ibu sudah mengirimkannya di grup WhatsApp. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh jalur pribadi ke Ibu atau bisa lewat grup WhatsApp. Oke anak-anak, jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan ya. Baik Ibu. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Agita boleh dipimpin untuk berdoa. Ya, baik Bu. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Ibu akhiri pembelajaran sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.